kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ANOVA atau Analysis of Variance, yang dimana yang pertama kita harus mengetahui mengenai pengertian ANOVA itu sendiri. Jadi ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih, yang dimana ANOVA bekerja dengan membandingkan variasi antara kelompok dengan variasi di dalam kelompok. Jika variasi antara kelompok lebih besar dibandingkan variasi di dalam kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu contoh soal mengenai one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Tetapi kita harus perlu mengetahui mengenai pengertian one way ANOVA itu sendiri. Jadi one way ANOVA adalah jenis ANOVA yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas atau faktor, yang dimana analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu faktor terhadap satu variabel yang diteliti. Adapun contoh soalnya yaitu efektivitas tiga model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah A1, Discover Learning A2, dan Inquiry adalah A3. Terdapat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan, yang dimana data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Yang dimana di sini ada contoh soal mengenai tabel data A1, A2, A3, yang dimana di sini kita diminta untuk melakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5% atau 0,05%. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan hipotesis penelitian H0 dan H1, yang dimana H0 tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran, sedangkan H1 ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, Discover Learning, dan Inquiry. Yang kedua, kita menentukan hipotesis statistiknya. Karena pada H0 tadi tidak ada perbedaan, maka mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan di H1-nya itu karena ada perbedaan, maka mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Kemudian yang ketiga itu kita menentukan taraf signifikansi, yang dimana taraf signifikansinya tadi adalah 5% atau 0,05%. Kemudian yang keempat kita menentukan uji yang digunakan. Di sini saya menggunakan uji analisis satu jalur atau one way ANOVA. Kemudian langkah kelima itu kita melakukan kaidah pengujian, yang dimana jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang lebih sama dengan F tabel maka H0 diterima. Jadi untuk menentukan F hitung dan F tabelnya kita memerlukan tabel penolong, yang dimana di dalam tabel penolong ini terdapat nilai X1, X2, dan X3, yang dimana di dalam tabel penolong ini kita harus mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat, yang dimana untuk mencari S1 kuadrat seperti dilihat pada data X1 di bagian sampel pertama atau 1 terdapat 90 di 90, di pangkat 2 kan itu menghasilkan 8100, sedangkan di X2 nya 90 di pangkat 2 menghasilkan 8100, dan di X3 nya itu 80 pangkat 2 menghasilkan 6400, begitupun seterusnya. Kemudian dalam tabel F hitung ini kita harus menentukan jumlahnya, yang dimana kita harus menjumlahkan semua X1, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat, yang dimana di sini rumusnya yaitu sigma ST
sama dengan sigma X1 tambah sigma X2 ditambah sigma X3, yang dimana hasil dari sigma X1, X2, dan X3 ini diambil dari jumlah X1, X2, dan X3, yang dimana jumlah X1 itu 860 ditambah 740 ditambah 710 menghasilkan 2310. Kemudian kita mencari sigma xt kuadrat sama dengan sigma x1 kuadrat ditambah sigma x2 kuadrat ditambah sigma x3 kuadrat, yang dimana hasil dari sigma ini yaitu hasil dari x1 kuadrat, x2 kuadrat, dan x3 kuadrat, yang dimana ketiganya itu dijumlahkan. Yang dimana sigma x1 kuadrat itu terdapat 74.400, x2 kuadrat itu 55.800, dan x3 kuadrat itu 51.900, sehingga menghasilkan 182.100. Kemudian kita menentukan jumlah kuadrat atau JK untuk sumber variansi, yaitu total, antara, dan dalam, yang dimana N ini merupakan jumlah keseluruhan sampel karena tadi ada 3 kelompok. Dalam 3 kelompok terdapat 10 data, maka ditambahkan. Selanjutnya kita mencari JKT atau jumlah kuadrat totalnya, yang dimana sigma xt dikurang sigma xt kuadrat dikurang per nt, yang sama dengan 182.100 dikurang 23.100 pangkat 2 per 30 sama dengan 182.100 dikurang 177.870, yang dimana hasilnya itu dari 2310 dikuadratkan kemudian dibagi dengan 30 menghasilkan 177.870, yang dimana 182.100 dikurang 177.870 menghasilkan 4.230. Untuk mencari JKA-nya yaitu sigma X1 kuadrat ditambah sigma X2 kuadrat per N1 tambah sigma X3 kuadrat per N1, yang dimana JKA-nya tadi kan dalam X1 itu menghasilkan 860 dikuadratkan, begitu pun dan seterusnya, kemudian ditambahkan, yang dimana menghasilkan yang mana tadi X1 kuadrat itu 73.960 ditambah 54.760 ditambah 50.410 dengan dikurang dengan 177.870 menghasilkan 1.260. Untuk mencari JKD-nya, yang dimana rumusnya itu JKT dikurang JKA, yang dimana tadi JKT-nya itu 4.230 dikurang dengan JKA-nya 1.260 menghasilkan 2.970. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai derajat kebebasan, yang dimana DKT sama dengan NT. NT kan tadi itu nilai totalnya ada 30, jadi 30 dikurang 1 sama dengan 29. Untuk mencari DKA-nya kan tadi ada 3 kelompok, pemecahan masalah, discover learning, dan inquiry. 3 dikurang 1 menghasilkan 2. Untuk mencari DKD-nya yaitu DKT dikurang DKA. 29 dikurang 2 menghasilkan 27. Kemudian kita menentukan nilai variansinya, yang dimana variansi dalam sama dengan jumlah kuadrat dalam per DKD, yang dimana tadi DKD-nya itu 2970 dikurang DKD-nya itu 27 menghasilkan 110. Untuk variansi antaranya itu JKA per DKA, yang dimana tadi JKA-nya 1260 sedangkan DKA-nya 2 dibagi menghasilkan 630.
Kemudian kita menentukan nilai F hitung, di mana F hitungnya yaitu variansi antara per variansi dalam, yang dimana tadi variansi antaranya itu 630, sedangkan variansi dalam itu 110, dibagi menghasilkan 5,727. Kemudian kita menentukan nilai F tabel, yang dimana F tabel dapat dicari menggunakan tabel F, yang dimana kita melihat pada kolom kedua baris 27, yang dimana disitu menghasilkan nilai 3,35. Di sini ditambahkan 0 agar sama dengan nilai F hitungnya. Jadi kesimpulannya F hitung 5,727, F tabelnya 3,350, yang dimana F hitung dimana F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discover learning, dan inquiry. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.